Lagi ke mata kuliah pemrograman web dan basis data. Kali ini kita akan setup untuk ini ya, untuk dashboard page ya. Kemarin sudah sampai sini, sudah bisa logout, login dan call seperti ini. Nah, selanjutnya nanti ketika ini ya, ini login, ini harusnya nah seperti ini ya, contoh yang tahun kemarin. Ketika login sebagai admin, nah nanti dia bisa keluar ya sebagai admin, login sebagai admin, aktif web. Kemudian untuk menunya dia akan menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan use case-nya. Ya, kita nanti akan bikin seperti itu. Oke, sebelumnya kita mulai dulu ya. Kita mulai dulu, kalau kemarin kita di index.php yang di luar itu kita gunakan koneksinya seperti ini ya. Nah, sekarang kita mainan yang namanya OOP, Object Oriented Programming. Nah, untuk OOP sendiri kalau kita bisa lihat ya di w3school.com, bebas ya, kalian bisa akses ke sini yang PHP atau langsung dari php.net-nya langsung juga boleh. Ya, silahkan, paling enak yang mana. Nah, di PHP tutorial di sini kita coba cek yang untuk kelas. Nah, ini pemrogramannya OOP, yaitu Object Oriented Programming. Ya, kelebihannya ini ya nanti bisa dibaca. Kemudian ini formatnya ya, apakah itu kelas dan itu objek. Jadi kalau kelas itu buah, objeknya itu ya ada apel, ada banana, ada mango. Kalau mobil, kelasnya mobil ya objeknya bisa Volvo, Audi dan sebagainya. Nah, ini untuk akses kelasnya OOP kelas, sintaknya seperti ini. Oke, kita langsung aja. Kita akan bikin kelas untuk ini ya, untuk kelas air ya. Jadi koneksi ini nanti kita, karena koneksi ini kan nanti akan setiap halaman itu nanti kan dibutuhkan koneksi. Jadi kita nggak usah bikin seperti ini, kita kopas-kopas di setiap halaman, karena kalau kita kopas nanti saat kita ganti password, ganti username-nya akan ngubah sebanyak halaman yang kita bikin ini ya codingnya. Kalau ini ada di halaman sini ya berarti kan kalau ada perubahan password harus ngubah 2 halaman. Ya kalau halamannya cuma 2, kalau 10 atau 20 halaman ya repot nanti. Makanya kita gunakan OOP. Nah, pertama kita bikin aja. Kita bikin di aset ini, kita bikin file ya, namanya misalnya function ya, function.php. Ini PHP, kemudian PHP, jangan lupa ya. Kemudian kita definisikan kelasnya misalkan kelas air ya, kurung awal masuk. Nah, kemudian kita ini kan metodenya functionnya namanya koneksi ya, misalkan koneksi, kemudian kurung awal. Nah, ini kita pindahkan ya, dari sini ke sana, kita copy, kita pindahkan ke sini. Oh, dolarnya nggak ikut, tambah dolarnya. Kemudian setiap function itu harus ada nilai baliknya ya, kita kasih nilai baliknya adalah dolar koneksi. Oke, kita simpan seperti ini ya. Kita buat kelas, kita punya apa namanya, metodenya ini koneksi di sini. Nah, kita pakai aja di sini nih. Sekarang untuk koneksi itu nggak pakai seperti ini lagi ya. Ini coba kita tutup pakai control slice ya. Ya, yang pakai Mac bisa pakai command slice. Nah, di sini kita definisikan kelasnya dulu. Kita definisikan kelas namanya air sama dengan new, kita bikin. Nah, nih ya, kelas air. Tapi jangan lupa kita include-kan dulu filenya function tadi. Function tadi ada di sini ya, karena kita posisi kita ada di index ya. Filenya function ada di sini. Nah, ini ya biar jelas.
kita dari indeks mau akses ke FUNC, berarti kita masuk ke folder aset, kemudian file FUNC. Nah, kita masuk ke folder aset, nah ini folder aset /FUNC. Nah, otomatis ya, udah pinter editornya. Nah, new kelas air, oke. Nah, sekarang koneksinya, nah koneksi kita tinggal manggil kelasnya air, metodenya adalah koneksi, save dah ya gitu. Oke, kita coba untuk yang di luar itu kan yang logout kan di bagian depan. Oke, kita logout. Oke ya, aman ya, aman. Kalau misalkan kita ubah, coba usernya kita bikin error, kita nah ya access denied for user air dan seterusnya ya, error, kita balikkan lagi. Oke, kita refresh, nah aman ya. Jadi ini yang bagian sini bisa di delete. Nah, sekarang sudah seperti ini. Kemudian ini bisa kita kopikan ke login. Nah, ini bagian sini kita kopikan untuk koneksi ya. Cuman hati-hati di sini, posisi login /index itu ada di login /index, sedangkan FUNC-nya itu ada di aset FUNC ya. Berarti harus keluar dari folder login, masuk ke folder aset ya, keluar satu kali pakainya titik slash. Nah, ini ya. Keluar satu folder, masuk ke folder aset, ketemu file function.php ya, seperti itu. Oke, kita coba login admin. Nah, masuk ya, nggak ada error koneksi. Kemudian kita lanjut mulai bikin untuk ini ya. Jadi kalau di sini ya, itu nanti kita kalau loginnya sebagai admin, dia nanti dashboard, manajemen user, lihat komplain, data pemakaian. Ini sesuai dengan di use case-nya ya. Nah, ini juga ada login sebagai apa nih? Admin ya. Sebagai admin namanya admin web, kotanya Semarang. Nah, untuk bikin seperti itu ya. Nah, ini ya. Ini nanti diubah login sebagai apa? Ya, kita balik lagi ke sini. Ya, ini yang indeks yang di luar kita nggak usah di off kan. Oke. Nah, di sini kita cari di bagian sini login sebagai login as. Nah, ini harusnya di sini kalau login sebagai admin keluarnya admin. Nah, harusnya seperti ini. Nah, supaya tahu ini admin, ini caranya gimana? Ya, kita ngambil data dari tabel user. Ya, untuk mengetahui login sebagai levelnya ini adalah admin, kita harus melakukan query ke tabel user. Ya, query-nya seperti apa? Ya, ini kalau kita di localhost php myadmin, ini air, kemudian user. Nah, ini ya. Jadi nanti harus yang keluar itu namanya admin ya. Nah, ini namanya admin web, kotanya Semarang. Kita ngambil data dari sini. Nah, kita ngambil dari data sini, kita bisa manfaatkan OOP-nya lagi ya di FUNC. Kita ngambil, kita bikin lagi functionnya namanya apa nih, coba saya lihat primbon yang tahun kemarin. Nah, ini primbon yang tahun kemarin. Nah, bikin aja kayak gini ya, function tipe user ini untuk mengetahui tipe usernya ya, levelnya. Kalau ini untuk mengetahui nama, kota, dan tipe user. Oke, kita pengen tahu data
ini ya, tipe usernya itu kalau di sini kita pakainya level ya. Levelnya yang kita ambil level, kemudian nama kota dan level. Oke, kita ambil aja data, kita bikin namanya data user ya. Input A-nya adalah, ini parameter inputnya sesi user ya. Ini adalah inputannya. Kemudian kita bikin query $key sama dengan SQLi query. Nah, koneksinya ini saya kasih titik koma dulu biar nggak lupa. Koneksinya ini ya, pakainya koneksi di sini. Nah, kita pakai kelasnya this, maksudnya masih dalam satu kelas. This koneksi otomatis koma. Nah, select ya, select ini ya, nama kota dan level. Select nama kota dan level from tabel user where, syaratnya where username-nya ya, where username sama dengan sesi user ya. Nih, jadi maksudnya adalah biasanya ini koneksi, kemudian akan milih 3 kolom ini, nama, kota, dan level dari tabel user, di mana username-nya, nah ini kan username-nya. Nah, admin ini didapat dari mana? Didapatnya dari sesi user, $sesi user ini. Nah, ini inputannya ya, parameter inputannya. Oke, kemudian kita ambil datanya $d mysqli fetch. Kita pakai row lagi aja ya, fetch row, kemudian kita kasih nilai baliknya adalah $d $d aja ya, return $d. Jadi akan mengembalikan nilai baliknya berupa array ya. Ini arraynya seperti ini. Terus kita manggilnya gimana? Manggilnya di sini. Nah ya, kita manggilnya di sini mau manggil apa? Misalkan mau manggil, oke, di sini saya kasih data user aja. Data user sama dengan ya, ini bikin variabel baru $data user sama dengan kelasnya air, metodenya adalah data user. Nah, ini tadi kan sesi user kan ya, coba tadi metodenya, nah data user, nah ini kan keluar sesi user. Sesi usernya apa? Nah ini tadi, ini sesi usernya $_session kemudian user ya. Session user ini dari mana? Ya dari username yang kita masukkan ketika pertama kali login ya, masukin username password, kita manggilnya namanya ini session user ya. Loh, hilang. Oh ini. Nah, user. Oke, ini cara apa namanya untuk inisialisasi ininya, inisialisasi data user. Kemudian kita ngambilnya, nah login sebagai apa? Kasih PHP echo $data user. Nah, kita pakai array manggilnya ya. Tadi yang kita inginkan apa? Misalkan apa namanya, levelnya, level itu ada di sini ya, berarti array 0 1 2. Nah, berarti ini tinggal dikasih 2, kita simpan ya, kita balik ke sini, kita refresh. Nah ini ya, admin login sebagai admin ya, udah sama kan, login sebagai admin. Kemudian start bootstrap ini misalkan diubah seperti ini, admin web Semarang. Admin web itu berarti kan ini ya, admin web nama sama kota. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, ini kita kasih PHP lagi, echo $data user apa tadi, admin web nama itu ada di array 0 ya, nih array 0 yang pertama.
pertama. Oke, kita simpan, kita refresh. Nah, ya, ini keluarnya, oh nama ya harusnya 0 ya, bukan 1 ya. Ini 0. Nah, nanti keluarnya, nah admin web, misalkan kotanya Semarang. Ya, tinggal ditambah aja. Ingat, gabungkan variabel dan string, kita pakai titik, kita kasih spasi misalkan, kita kasih titik lagi, $dt_user. Nah, 1 ya, 1 ini adalah ini 0121 berarti kota. Nah, ini kota, kemudian gabungkan dengan ini lagi ya, kasih titik koma. Oke, jadinya akan seperti ini. Nah, admin web Semarang ya. Itu untuk apa namanya, untuk memformat login sebagai levelnya apa dan apa namanya siapa dan kotanya apa. Kemudian untuk menambahkan ini ya, ini apa nama, ikonnya keluar kayak gini biar keren tuh pakainya apa. Nah, oke, yang bawah dulu nih, login as admin. Oke, itu untuk menambahkan itu, misalkan di sini coba login as. Nah, ya ini sama. Nah, kita pakai ini ya, ini FA ini dari font awesome ya. Kita pakai dari font awesome, kita cek aja font awesome. Nah, kita pakai font awesome, pakainya misalkan apa nih, misalkan gambar orang di sini. Nah, ini ya, misalkan user, coba diklik. Nah ya, ini kita copy ya, kemudian masukkan ke sini ya, pastekan ke sini ya. Oke, kita masukkan ke sini, kita coba hasilnya seperti apa. Nah ini ya, ini bisa keluar nih, ada gambar orangnya ya, ada gambar orangnya bisa keluar, tinggal misalnya kurang spasi ya, tinggal tambah spasi ya. Nah, kalau mau ditambah misalkan warnanya apa, kita gunakan bootstrap ya, teks misalkan, nah sama ya, kita samakan text warning, kemudian mau diputar-putar FA flip. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, flip dan sebagainya itu udah ada ya bawaannya di sini. Nanti di bagian nah, styling icon ya. Styling icon ini ada animate. Nah, ini bisa dipakai ya, tinggal di kopas-kopas saja, dipakai aja, beres ya, seperti ini ya. Cara makainya ya tinggal di copy paste aja, udah bisa nih ya, nanti tinggal ditambahin sendiri. Nah, sekarang kita akan memformat ini ya, bahwa nanti menunya akan keluar. Jadi kalau yang tahun kemarin itu ini yang lainnya dihapus, tinggal core aja nih ya, core ini aja, berarti ini ya, dari interface sampai add-on ini dihapus ya, interface sampai add-on ya, biar nggak banyak dari interface ya. Interface ini cuman ini. Nah, ini bisa diklik ke sini, ini yang bagian apa nih, collect data.
static navigation ini juga diklik ke sini, ini juga diklik ke sini. Ini apa nih, static navigation ini juga ya, sampai dengan tabels ya, dari sini sampai dengan ini apa nih, ini div authentication ya, ini div add-on, ini add-on, ini ya add-on chart tabel. Nah ini ya, kalau ini di atasnya sini dashboard, oh enggak, berarti dari sini interface ini div sini sampai sini ya, ini kita hapus. Nah kita save, jadi tinggal ini aja, coba kita refresh. Nah ya, core kemudian dashboard ya, tinggal core dan dashboard aja. Ini mau kasih warna hijau ya, tinggal dikasih aja ya, ini dashboard apa nih ya, nah hijau kasih teks success. Nah itu akan udah berubah hijau ya. Kemudian kalau mau diputer pakainya apa ini ya, bentar, tag success, FA spin ya, ini pakainya FA spin. Nah ini ya, udah muter-muter sendiri ya. Oke, dashboard kita tetap aja nih dashboard. Nah kemudian kalau sebagai admin ini dia akan nambah lagi ya. Ini saya gunakan punyanya Aulia dan Tanaya nih. Admin dia login udah, logout udah. Nah ini ya, melihat hasil pemakaian warga ya, melihat hasil pemakaian warga. Berarti nanti di sini muncul apa namanya, lihat pemakaian warga seperti itu. Oke, masuknya di mana? Masuknya di sini ya, ya seperti ini ya, ini codingannya yang dahulu kala nih. Nah ini kita harus ngambil dulu nih tipe usernya, dia sebagai apa, admin ya. Kalau di kita ini nggak tipe user tapi level ya, berarti di sini kita ambil levelnya, levelnya adalah air, kemudian level itu 012 ya, levelnya itu adalah air level data user 2. Nah ini adalah level ya, data user 2 itu array ke 012 ya. Jadi kita tinggal pakai aja sekarang levelnya. Nah tambahi PHP dulu, PHP enter. Jika $level sama dengan admin, maka dia ngapain gini ya, seperti ini. Nah, jika level sama dengan admin, nanti menunya nambah lagi ya, menunya nambah. Nah menunya nambah itu, menu itu tinggal copy aja di sini ya, ini copy ya, kita copy kemudian kita paste ke sini. Nah kita paste ke sini, tapi ingat ini PHP, ini HTML, berarti harus ditutup dulu PHP-nya. Di sebelah sini dibuka lagi PHP-nya. Nah, jadinya seperti ini ya, bukan dashboard tapi admin lihat hasil pemakaian warga, lihat pemakaian warga itu ya. Oke, kemudian kita coba
tes dulu. Nah ini ya, lihat pemakaian warga ya, seperti itu. Terus nah setelah lihat pemakaian warga, oh ini yang penting ini ya, harus apa namanya, manajemen user. Admin kan harus ada manajemen usernya. Jadi manajemen user, kemudian href-nya itu akan kita kembalikan ke halaman ini ya. Halaman ini kan index.php dengan page-nya adalah user ya. Ini user, ini apa nih, pemakaian warga akan seperti ini ya, pemakaian warga. Kemudian ini manajemen user, kita refresh. Nah kalau ini diklik, nah ini keluarnya seperti ini ya. Ini metodenya get p sama dengan user, ini p sama dengan pemakaian warga, dashboard. Oh dashboardnya belum, dashboardnya dikasih sama aja, mana dashboard, index.php dulu aja ya. Nah p sama dengan user, pemakaian warga, terus apa lagi, pemakaian warga, pengelolaan pembayaran warga ya. Udah, kita pembayaran warga ya, pembayaran warga. Di sini juga pembayaran warga. Gunanya buat apa? Untuk ketika diklik nanti dia akan lari ke metodenya get yang di bagian user, apa mungkin warga itu apa. Jadi dia nanti misah-misah page-nya ya. Setelah pembayaran warga, kemudian ada lagi pembayaran warga, ubah data meter warga ya, ubah data meter warga. Ini ubah data meter warga. Oke, ubah data meter warga. Kemudian yang terakhir, manajemen user udah di 1 2 3 4 ya. Refresh 1 2 3 4 ya. Ini admin nih, ini admin. Nah nanti kalau sebagai apa namanya, selain admin itu ada bendahara ya. Nanti di sini else if ya, $level sama dengan bendahara. Nah nanti diisi ya, diisi bendahara itu. Misalkan ada pembayaran warga, nanti di sini jangan lupa nih tutup dulu, kasih PHP, masuk ke sini, paste, simpen. Nah seperti ini. Jadi kalau nanti bendahara ini nanti ada muncul pembayaran warga ya, seperti itu. Berikut juga nanti yang lainnya ya, level-level yang lainnya nanti seperti itu juga ya. Nah mana tadi, nah ini. Nah sekarang ini kalau diklik dashboard, oke ya, dashboard ya. Di sini manajemen user harusnya ini berubah menjadi manajemen, kalau pingin ini berubah menjadi manajemen user ya, seperti ini. Ini manajemen user berubah manajemen user. Lihat komplain, ini juga berubah. Lihat komplain, data pemakaian juga berubah seperti ini. Caranya adalah, nah ini tadi, ini setiap menu ya, ini kan ada halamannya masing-masing ya. Halamannya masing-masing ini akan diambil nih. Kalau user, ini P-nya pemakaian warga, ini pembayaran warga, dan ini adalah ubah data meter warga. Jadi algoritmanya adalah kita ngambil URI-nya ini, kemudian kita ambil hanya bagian sininya aja ya. Yang beda-beda kan ininya kan, P-nya apa, P-nya apa, P-nya apa ya. Nah oke, kita masuk dulu yang sebelah sini tuh apa ya, dashboard. Dashboard itu inspect, itu ada di H1 ya. Ya, elemennya adalah H1. Dashboard. Nah, ini ya. Nah, ini dashboard. Ya, akan berubah.
Ya kan berubah-berubah. Nah, pertama kita harus ngambil dulu ya. Ngambil dulu, oke PHP dulu, PHP ya. Langkah kita adalah ngambil dari URL-nya sini ya. Caranya gimana? Kita memanfaatkan yang namanya super global variable di PHP ya. Coba kita searching di PHP $_server. Nah ini ya. Ini macam-macam echo server PHP self, ini keterangannya ya, mengembalikan file name dan seterusnya. Nah kita pakai yang ini ya, script return the URI of the current page ya. Kita ambil oke, echo. Nah seperti ini, kita save ya. Coba hasilnya seperti apa. Mana hasilnya? Oh, enggak ada. Oh, ini request berarti, bukan script, tapi requestnya. Oke, kita refresh. Nah, ini ya. Nih, kalau kita klik, nah, ya user. Nih, ini keluarnya seperti ini. Nah, kita akan ngambil di bagian sininya aja. Terus metodenya apa? Metodenya kita ini ya, kita pecah ya. Kita pecah. Ini untuk ngambil ini aja, kita pecah berdasarkan sama dengan ya. Kita pecah berdasarkan sama dengan. Kalau pecah bersama dengan berarti kita punya dua data. Ini sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Nah, pecah satu, kemudian dua. Kita nanti ngambilnya usernya aja. Caranya gimana? Kita mainan manipulasi string. Manipulasi string nanti di sini bisa ya, dia string misalkan. Nah ini PHP string. Nih manipulasi string segini banyaknya ya, bisa dicoba satu-satu ya, daripada pada gabut silahkan dicoba aja satu-satu, boleh, gratis ya. Oke, kita explode ya, kita kita bikin variabel baru ya, explode. Nah string separatornya adalah sama dengan koma, stringnya adalah ini tadi $_server ya, request URI ya, nih titik koma. Kemudian coba kita hasilnya apa ya, ini kan akan menghasilkan array ya. Array yang pertama berarti yang 0 ya, yang 0 itu $E0 ya. Terus yang kedua itu adalah $E1. Coba kita refresh, hasilnya adalah, nah ini ya, kok ruwet ya. Oke, saya kasih break. Nah ini ya, ini jadinya jadi dipecah pakai sama dengan manipulasi string. Ini yang pertama ini nih array 0 jadinya selesai sampai p. Kemudian array yang kedua adalah user ya, user. Nah kalau sudah dapat ini array yang kedua, udah tinggal kalau itu dia itu kalau user berarti ini diubah menjadi user. Kalau ini berubah pemakaian warga, ini akan berubah pemakaian warga. Ini kalau klik pembayaran warga, ini akan berubah menjadi pembayaran warga ya, gitu aja ya. Mungkin yang lain punya algoritma yang lainnya juga ya. Ini cara mudahnya seperti itu. Nah kemudian oke ya, ini nggak kepake, saya tutup ini. Nah jika ya jika keisi ya, yang keisi apa? Yang keisi adalah $E1 ya, ini tadi jika $E1 ya keisi, maka nah jika
E1 sama dengan apa nih, misalkan user, E1 nya nih ya, user, maka nah kita coba bikin H1 sama dengan H1 tuh di sini ya. Jadi nantinya kalau di klik manajemen user, nah kayak gini, manajemen user. Kemudian yang ini adalah inspect ya, misalkan apa nih yang misalkan OL ya, atau LI, dolar LI ya, kita bikin variabel dolar LI sama dengan menu untuk nantinya CROD CROD user. Oke, nah ini di bagian sini ini yang kita ganti. Nah, PHP tutup PHP-nya dulu, echo dolar H1 ya. Terus di bagian sini ini kita ganti dengan ini dolar LI. Nah, oke, kita refresh. Nah, dengan kalau lihat ini error nih mas ini. Nah, error ya karena belum didefinisikan di sini ya. Kemudian kita definisikan untuk yang lainnya, else if dolar E1 sama dengan apa nih, pemakaian warga nih, pemakaian warga. Nah, isinya kopas saja. Nah, lihat pemakaian warga, lihat data pemakaian air warga ya. Oke, save, kita refresh. Nah ini ya, kemudian lanjut pembayaran warga ya. Ini double klik langsung seperti ini, copy, kemudian udah paste sini dulu aja. Ini copy, paste, delete, ini cut, ini paste. Lihat pembayaran warga, lihat data pembayaran air warga. Kita refresh. Nah, keluar ya di manajemen user gini. Oh, kenapa ini? Nah, manajemen user, pemakaian warga, pembayaran warga. Nah, sekarang ubah data meter warga ya, ubah data meter warga. Oke, taruh situ dulu, else if. Nah, ubah data meter warga. Nah, ubah data meter warga, ubah data meter air warga. Oke, kemudian else-nya ya, ini kalau E1 nya keisi, kalau E1 nya nggak keisi, ini kita refresh ya, coba refresh. Nah sekarang kalau nggak keisi, nah ini kan nggak keisi kan, ini kosong blong. Nah kalau nggak dikasih nanti error, makanya if ini keisi. Else kalau nggak keisi, ya udah tinggal di copy paste, ini ganti dashboard, copy paste dashboard. Oke, refresh. Nah ya, dashboard ya, masih ada error 112. oh nih, oke kita tutup. Oke, kita refresh. Nah, udah bener kan? Dashboard, ini dashboard, manajemen user, ini manajemen user. Lihat pemakaian warga, pembayaran warga, pembayaran warga, ubah data meter warga, ubah data meter warga. Ya. Oke, udah ya, udah sama seperti itu. Ya. Nah, udah seperti itu.
Tinggal nanti setelah ini kita masuk untuk CROD-nya, manajemen user. Oh ya, ini bendahara ya. Bendahara ini belum nih. Bendahara mana tadi? Nah, bendahara. Bendahara itu kan kita belum masukkan usernya ya. Ya, kita masukkan usernya lagi aja di sini. Kita buka lagi ya, insert into user. Ini admin 2 bendahara, passwordnya bendahara, kemudian bendahara air, kemudian Villa Polines, ini bendahara levelnya. Oh, mana hilang? Oh, ini bendahara aktif. Oke, kita simpen dulu ya. Jadi data kita itu kan baru adanya admin semuanya ini, bendaharanya belum ada. Oke, kita log out. Nah, data berhasil masuk. Oke, kita cek refresh. Nah, ini bendahara sudah masuk ya, bendahara air. Oke, udah masuk bendahara air. Lanjut lagi, ini ditutup lagi aja ya. Oke, simpen, tutup. Nah, sekarang kita coba login bendahara, enter. Nah, ini sudah ada satu pembayaran warga. Nih, tinggal ditambahi lagi. Kalau bendahara itu dia bisa login, logout, bisa lihat semakan warga. Nih ya, pengelolaan pembayaran warga, ubah data meter warga ya, ubah data metro ini. Nah, ini kopikan aja ke bendahara nih ya, sehingga di bendahara muncul ubah data meter warga. Oke, sampai sini dulu untuk setup dashboard page ya, untuk masing-masing level. Silakan dilanjutkan untuk level yang lainnya. Masih ada petugas dan admin ya. Bendahara juga masih belum komplit. Petugas, bendahara, admin udah, dan warga ya, 3 ini ya. Oke, demikian dulu. Silakan dicoba dulu.